Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajar bab integral, yaitu tentang definisi dan konsep dasar integral. Definisi integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan. Artinya, misalkan turunan fungsi f(x) adalah f aksen x, maka integral dari fungsi f aksen x terhadap x dinotasikan dan didefinisikan yaitu, nah ini ya, integral f aksen x dx didefinisikan sama dengan f(x). Pertama-tama perhatikan notasi integral itu ini. Notasi integral adalah integral dx. Jadi ini sepaket. Kalau ada integral harus ada dx. Maksudnya dx itu apa? Maksudnya dx itu adalah yang diintegralkan nantinya adalah x-nya. Kalau dy berarti yang diintegralkan adalah y-nya. Begitupun kalau dz yang diintegralkan adalah z-nya. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini terus ini ya. Kalau misalkan ini tadi kan integral merupakan kebalikan dari turunan. Nah, jadi suatu fungsi turunan kalau diintegralkan akan kembali ke fungsi aslinya. Jadi maksudnya itu kayak gitu ya. Sekali lagi, suatu fungsi turunan kalau diintegralkan akan kembali ke fungsi aslinya. Jadi ini adalah definisi dan notasi integral. Kemudian sekarang kita bahas yaitu konsep dasar integral. Kita bahas konsep yang pertama, yaitu integral konstanta A. Nah, jadi integral dari konstanta A itu sama dengan AX plus C. Sebentar, ini Bapak jelaskan dulu konstanta itu apa. Jadi konstanta itu adalah suatu bilangan. Jadi nggak ada X-nya nak ya, jadi cuma bilangan tok. Misalkan 2, min 2, setengah, akar 3, minus akar 2, 0,5, dan seterusnya. Jadi ini cuma bilangan tok, nggak ada X-nya nak ya. Nah, jadi kalau bilangan diintegralkan atau konstanta diintegralkan, itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri, terus dikasih X plus C. C itu juga konstanta, tapi konstanta yang berbeda dengan A. Tapi bisa juga sama, ya, tapi belum tentu sama. Oke, jadi ini sekali lagi nah ya, diingat-ingat konstanta kalau diintegralkan itu jadinya AX plus C. Coba kita cek, ini sama enggak sih dengan definisi integral? Yang mana definisinya kan kalau ini fx, maka di sini turunannya ya. Coba kita cek. Nah, ini kan fx-nya. Maka di sini harus turunannya ya. Coba ax turunannya adalah a, betul ya? C turunannya, C itu kan konstanta. Konstanta turunannya 0 ya. Nah, a plus 0, plus 0-nya kan tidak usah ditulis. Jadi a. Nah, jadi ini betul. Ini fx, ini turunannya ya. Jadi sesuai dengan bentuk, sesuai dengan definisi integral. Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan Bapak punya integral 2 dx. Nah, 2 itu kan konstanta. Maka sesuai dengan konsep ini tadi, maka hasilnya adalah ax plus c. Maka 2 ini hasil integralnya adalah 2x plus c. Begitupun misalkan integral dari min setengah. Min setengah ini juga konstanta, maka integralnya adalah min setengah x plus c. Begitupun akar 5. Akar 5 ini adalah konstanta, maka integralnya adalah akar 5x plus c ya. Jadi sekali lagi, konstanta itu kalau diintegralkan hasilnya sama dengan konstanta itu sendiri x plus c ya. Jadi kalau akar 5 ya akar 5x plus c ya. Tinggal nambahin x di sininya ya. Sama plus c. Oke. Kemudian kita bahas konsep dasar integral yang ke B ya. Yaitu integral bentuk ax pangkat n. Perhatikan nak, kalau tadi kan integralnya konstanta, yaitu cuma a saja. Nah, sekarang yang ada x-nya, yaitu ax pangkat n. Nah, kalau bentuk ax pangkat n, integralnya adalah
A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C. Nah, supaya nggak bingung ngapalinnya, bisa anak-anak perhatikan ini. Ini kan AX pangkat N, pangkatnya N. Hasil integralnya menjadi pangkatnya N tambah 1. Nah, N plus 1 ini di-copy, dipaste ke bawah ya. Jadi N plus 1 ini di-copy, dipaste di bawah ya. N plus 1. A-nya tetap ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa perhatikan contoh 2. Misalkan Bapak punya integral 4x dx. Nah, perhatikan 4x ini bentuknya sama dengan AX pangkat N, yaitu 4x pangkat 1. AX pangkat N, ya, N-nya 1. Nah, sekali lagi integralnya gimana? Pangkatnya tambah 1, copy paste di bawah. Jadi pangkatnya 1 ini kita tambah 1, copy paste di bawah ya. 4-nya tetap. Plus C, selalu ada plus C nak. Oh ya, ini nanti kalau kita kembalikan ke dalam bentuk definisi ini pasti sama. Yang mana ini fungsi, ini turunannya nak ya. Ini fungsi, ini turunannya ya. Oke, kita lanjut ke contoh 2. 4 dibagi 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Oke, ini nak ya. Kemudian begitupun ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Plus C-nya tetap. 4 dibagi 2 sama dengan 2 X kuadrat plus C. Jadi integral dari 4x itu sama dengan 2x kuadrat plus C ya. Coba kita kembalikan sih, kalau ini fx maka ini harus turunannya ya. 2x kuadrat turunannya adalah pangkatnya turun ketemu 2 jadinya 4. X pangkatnya dikurangi 1 ya. 2 min 1, 1 jadinya 4x pangkat 1. 4x. Konstanta turunannya 0 plus 0 tidak usah ditulis ya. Nah, betul nak ya, ini turunannya ya. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh cara mengintegralkan bentuk AX pangkat N. Kemudian perhatikan contoh 3. Misalkan ada integral min 3 X pangkat 5 dx. Nah, ini kan bentuknya AX pangkat N. Maka sesuai dengan ini nak ya, pangkatnya tambah 1, copy paste di bawah. Berarti integralnya yaitu pangkatnya tambah 1, 5 plus 1, copy paste di bawah. Min 3-nya tetap ya. Kemudian 5 tambah 1 sama dengan 6. 5 tambah 1, 6 ya. Minusnya Bapak taruh depan. 3 per 6 sama dengan 1 per 2 disederhanakan ya. Pangkat 6. Sehingga dapat kita peroleh integral dari min 3x pangkat 5 adalah min setengah x pangkat 6 plus C. Ini integralnya ya. Oke. Sekali lagi perhatikan contoh 4. Misalkan Bapak punya integral 5 akar x dx. 5 akar x. Loh, ini bentuknya belum ax pangkat n. Nah, maka harus kita rubah dulu ke dalam bentuk ax pangkat N. Jadi akar X ini kita rubah ke dalam bentuk X pangkat setengah. Ingat ini belum diintegralkan nak ya. Ini belum diintegralkan. Jadi ini kita rubah dulu bentuknya jadi X pangkat setengah ya. Nah, sekarang bentuknya sudah A X pangkat N ya. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya sesuai dengan ini? Yaitu pangkatnya tambah 1, setengah plus 1, copy paste di bawah. 5-nya tetap. Jangan lupa plus C. Kemudian setengah plus 1 sama dengan 3 per 2. Sekali lagi, setengah ditambah 1 sama dengan 1 setengah. 1 setengah itu bisa ditulis sebagai 3 per 2. Betul ya? 3 dibagi 2 kan sama dengan 1 setengah. Begitupun setengah tambah 1, 3 per 2 ya. Kemudian 2-nya ini bisa pindah ke atas, ketemu 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 3 ya. Nah, ini 3 per 2-nya tetap. Sebenarnya gini nak, jawaban seperti ini tuh sudah benar. Sudah boleh jawaban seperti ini. Tapi terkadang di pilihan ganda itu tidak ada. Nah, kalau misalkan di pilihan gandanya itu tidak ada, maka ini harus kita pecah.
Nah, fokus nak ya. 3/2, 3 dibagi 2 itu sama dengan 1/2. 1/2 artinya 1 ditambah setengah. Nah, berarti X pangkat 1 ditambah setengah. X pangkat satunya adalah X pangkat setengahnya adalah akar X. Maka X pangkat 3/2 ini bisa kita tulis sebagai X akar X. Plusnya jangan lupa ya. Jadi integral dari 5 akar X dx adalah 10/3 X akar X plus C. Prosesnya seperti ini nak ya, sehingga menghasilkan ini. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 5. Di sini Bapak punya integral 1/X pangkat 3 dx. Loh, ini bentuknya belum AX pangkat N. Nah, berarti harus kita rubah dulu ke dalam bentuk AX pangkat N. Perhatikan X pangkat 3 ini bisa pindah ke atas. Jadi X pangkat minus 3. Pangkatnya jadi negatif. Ingat nak ya, ini belum diintegralkan. Ini baru cuma Bapak rubah bentuknya ya. Yaitu Bapak rubah menjadi X pangkat min 3. Nah, sekarang bentuknya ini adalah A X pangkat N. A-nya 1 nak ya. Jadi kalau nggak ditulis itu nilainya 1. Jadi A X pangkat N ya. A X pangkat N. Integralnya yaitu pangkatnya tambah 1 min 3 plus 1. Copy paste di bawah. A-nya tetap 1 ya. Jangan lupa plus C-nya. Ini sudah kita integralkan ya. Sekarang kita sederhanakan. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Min 3 tambah 1, min 2 ya. Minusnya Bapak taruh depan. Minusnya ini ya, taruh depan. Jadi di sini 2 ya. Nah, X pangkat min 2 bisa pindah ke bawah. X-nya jadi positif. Itu sifatnya nak ya. Jadi sekali lagi X pangkat min 2. Ini kan posisinya di atas. Supaya pangkatnya positif, maka Bapak pindah ke bawah. Jadinya X pangkat 2 ya, positif 2 plus C. Sehingga dapat kita peroleh integral dari 1/x pangkat 3 dx adalah min 1/2x pangkat 2 plus C ya. Jadi sekali lagi, bagaimanapun bentuknya yang di sini, harus kalian rubah ke dalam bentuk AX pangkat N. Karena konsep yang kalian punya adalah konsep AX pangkat N. Ya, seperti itu. Sekarang perhatikan, oh ya, mohon maaf ini terlanjur nak ya. Nah, sekarang perhatikan contoh 6. Misalkan Bapak punya integral 2x kuadrat akar x dx. Nah, ini bentuknya belum AX pangkat N. Maka bagaimana caranya? Ini harus kita rubah ke dalam bentuk AX pangkat N. Perhatikan akar X ini bisa Bapak rubah menjadi X pangkat setengah. Betul nak ya? Jadi akar ini bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat setengah ya. Nah, kemudian di sini ada X kuadrat dikali X pangkat setengah. Kalau dikali sifatnya apa? Yaitu pangkatnya di jumlah. 2 ditambah setengah sama dengan 2/2. 2/2 sama halnya, oh ya ini dulu nak ya, mohon maaf. Sekali lagi kalau dikali pangkatnya di jumlah. 2 ditambah setengah ya. Nah, 2 ditambah setengah sama dengan 2/2. 2/2 sama halnya dengan 5/2 ya. Nah, 5 dibagi 2 kan sama dengan 2/2 ya. Kemudian sekarang bentuknya sudah AX pangkat N. Nah, kalau bentuknya sudah AX pangkat N, baru bisa kita integralkan. Bagaimana cara mengintegralkannya? Yaitu dengan cara pangkatnya tambah 1, ya 5/2 tambah 1, copy paste di bawah ya. Kemudian 5/2 kan 2/2. 2/2 tambah 1 sama dengan 7. Mohon maaf Bapak ulang. 5/2 kan sama dengan 2/2. 2/2 tambah 1 sama dengan 3/2. 3/2 itu bisa ditulis yaitu 7/2. Betul nak ya? 7 dibagi 2 sama dengan 3/2 ya. Nah, begitupun 5/2 tambah 1, 7/2 ya.
Kemudian 2-nya ini bisa pindah ke atas, ketemu 2. Jadinya 4/7 ya. Nah, sekali lagi jawabannya boleh nak seperti ini. Ini sudah betul. Tapi sekali lagi terkadang tidak ada di pilihan ganda. Maka ini harus kita pecah. Pangkat 7/2. 7/2 itu kan 3,5. 3,5 itu kan 3 ditambah setengah. Jadi X pangkat 3 ditambah setengah. X pangkat 3-nya ini, X pangkat setengahnya ini, yaitu akar X. Plus C-nya jangan lupa ya, 4/7-nya tetap. Jadi dapat kita peroleh integral dari 2X pangkat 2 akar X dx adalah 4/7 X pangkat 3 akar X plus C ya. Jadi sekali lagi nak, bentuknya seperti apapun ini ya, harus gimana caranya dapat kita rubah ke dalam bentuk AX pangkat N ya. Oke, yang terakhir untuk 7. Misalkan Bapak punya integral dari min 3 akar X per X pangkat 3 dx. Nah, sekali lagi ini bentuknya belum AX pangkat N. Jadi gimana caranya harus kita rubah ke dalam bentuk AX pangkat N. Perhatikan akar X-nya ini bisa Bapak tulis X pangkat setengah. Kemudian di sini ada X pangkat setengah dibagi X pangkat 3. Nah, kalau dikali, tadi kalau dikali pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Setengah dikurangi 3 ya. Yaitu, nah kalau ini dilangsung nak ya. Coba Bapak jelaskan dulu. Setengah dikurangi 3 sama dengan min 2,5. Betul nak ya? Setengah dikurangi 3 sama dengan min 2,5. Min 2,5 itu bisa Bapak tulis min 5/2. Betul nak ya? 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ya. Oke. Minus 3-nya tetap. Nah, sekarang bentuknya sudah A X pangkat N. Bagaimana cara mengintegralkannya? Yaitu pangkatnya ditambah 1, di copy, paste di bawah ya. Min 3-nya tetap ya. Sehingga dapat kita peroleh min 5/2. 5/2 tadi kan 2,5. Min 2,5 ditambah 1 sama dengan min 1,5. Min 1,5 bisa Bapak tulis sebagai min 3/2. Betul nak ya? 3/2 sama dengan 1,5. Begitupun 5/2 tambah 1 min 3/2 ya. Kemudian min dibagi min plus ya. Min dibagi min plus. 2-nya bisa naik ke atas, 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Nah, X pangkat min 3/2. Nah, ini kan pangkatnya negatif. Nah, karena pangkatnya negatif, bisa Bapak taruh di bawah. Jadi pangkatnya positif ya. Jadi sekali lagi, X pangkat min 3/2 posisinya di atas. Bisa Bapak taruh di bawah, pangkatnya jadi pangkatnya jadi positif ya. Oke, kemudian 3/2 ini kan sama dengan 1,5. 1,5 itu sama dengan 1 ditambah setengah. Jadinya X pangkat 1 ditambah setengah. Jadinya X pangkat 1-nya ini, X pangkat setengahnya, akar X ya. Kemudian, nah ini kan penyebut nggak boleh ada akar nak ya, belum rasional. Maka kita rasionalkan dengan cara kita kalikan akar X per akar X ya. 2 dikalikan akar X sama dengan 2 akar X. Akar X dikali akar X sama dengan X. Dikali X sama dengan X kuadrat. Plusnya jangan lupa. Jadi dapat kita peroleh integral dari min 3 akar X per X pangkat 3 dx itu adalah 2 akar X per X kuadrat plus C. Sekali lagi, bagaimanapun bentuknya di sini harus bisa kita rubah ke dalam bentuk AX pangkat N ya. Oke. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like dan
subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.